ini? Baik, Bu. Semuanya sudah makan siang? Iya, Bu. Oke, coba kalian lihat kiri kanan kalian. Kalau misalnya ada sampah, tolong diambil ya. Iya, Bu. Kita memulai ibadah kita. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Nusada, Penia, Iya, Bu. Yosef. Hadir, Bu. Baik semuanya, anak ibu hari ini hadir. Materi kita hari ini mengenai administrasi. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu administrasi? Bu, Ya, Najwa? kalau administrasi itu kayak kerjanya nggak? Ya, betul sekali. Administrasi itu merupakan kegiatan seperti administrasi kantor. Nah, secara luasnya pasti adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional aktivitas tertentu. Nah, jadi contoh administrasi ini bisa juga kita jumpai di sekolah kita seperti di ruang tata usaha kan ada pendataan siswa, ada tujuan administrasi. Yang pertama itu untuk memantau aktivitas administrasi. Nah, kan administrasi ini kan luas, besar. Nah, jadi kegiatannya ini harus dibagikan terlebih dahulu sesuai dengan pembukuan data-datanya. Nah, selanjutnya itu ada untuk mengevaluasi kegiatan perusahaan. Kegiatan evaluasi di perusahaan ini juga perlu agar mempunyai sistem administrasi yang baik, maka diperlukanlah evaluasi kegiatan perusahaan ini. Nah, yang ketiga itu ada menyusun program usaha, dan yang terakhir ada untuk memastikan kegiatan keamanan usaha. Kan belum tentu kegiatan usaha itu terjamin keamanannya, makanya diperlukanlah kegiatan keamanan usaha tersebut di perusahaan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Nadia. Kalau administrasi sudah berjalan dengan baik, apakah perusahaan masih perlu melakukan evaluasi terus-menerus? Kalau perusahaan misalnya sudah berjalan dengan baik, perusahaan itu tetap harus melakukan evaluasi ya, agar kegiatan perusahaan itu terjamin kegiatannya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa unsur-unsur administrasi. Nah, yang pertama itu ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama. Pengorganisasian ini penting dalam sebuah perusahaan, karena tanpa adanya pengorganisasian ini aktivitas yang ada di perusahaan itu tidak tercapai tanpa adanya kegiatan pengorganisasian ini. Nah, yang kedua itu ada manajemen. Manajemen adalah rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan dengan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerja sama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi. Komunikasi ini merupakan perbuatan menyampaikan warta berita atau informasi dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Misalnya ini, kalau ada perubahan jadwal kerja tapi tidak ada diinformasikan dengan baik, apa yang akan terjadi, Nadia? Karyawan bisa bingung, Bu, soalnya mereka nggak tahu jadwal berubah. Betul sekali. Kalau komunikasi ini tidak berjalan lancar, bisa saja terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan pekerjaan tersebut terhambat. Dan selanjutnya adalah kepegawaian. Kepegawaian ini merupakan rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Nah, hal ini contohnya kalau jika perusahaan tersebut ingin merekrut karyawan yang memiliki passionnya akuntan, berarti mereka harus memilih atau merekrut karyawan yang memiliki passion dalam kegiatan akuntan tersebut. Nah, selanjutnya, keuangan ini merupakan rangkaian kegiatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Nah, jika perusahaan tidak manage keuangan perusahaan mereka,
perusahaan tersebut pasti akan mendapatkan kerugian. Nah, ilustrasi tadi ada yang ingin bertanya? Menurut saya Bu, di antara yang keempat itu yang paling penting itu adalah keuangan. Karena kalau dia keuangannya itu berantakan, pasti perusahaan itu akan rugi. Keuangan di perusahaan itu memang penting karena tanpa adanya keuangan yang tertata dengan baik di perusahaan, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Nah, ada pendapat lain? Iya, silakan tulis. Kalau menurut saya komunikasi juga penting Bu. Soalnya kalau nggak ada komunikasi yang baik, karyawan bisa salah paham dan kerja jadi tidak efektif. Betul sekali, Yulis. Komunikasi itu juga penting dalam perusahaan karena tanpa adanya komunikasi ini kegiatan organisasi tersebut dapat menghambat pekerjaan. Untuk tugasnya, Ibu akan mengirimkan video permasalahan ke WA group ya. Silakan kalian amati dan pahami video tersebut. Nanti Ibu akan bagikan kelompoknya. Sini kelompok 1, sini kelompok 2, di sana bagian kelompok 3. Nah, silakan kalian kerjakan tugas kalian itu dengan tertib. Silakan kalian kerjakan dan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nanti akan kalian presentasikan perwakilan kelompoknya saja ya. Baik, silakan kalian kerjakan. Oke, silakan kelompok 1 bacakan saja. Kami kelompok 1, masalah utama dalam video itu adalah perilaku kasar dan tidak profesional pegawai puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya. Oke, jadi menurut kami pegawai puskesmas itu seharusnya tetap memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur dan menjelaskan kebijakan yang berlaku dan tidak menunjukkan sikap kasar kepada pasiennya. Baik, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 2. Silakan menjelaskan tentang. Baik, kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil kami. Masalah utama yang terjadi dalam video itu yaitu kurangnya pemahaman pegawai puskesmas tentang prosedur pelayanan yang sebenarnya, serta kurangnya sikap profesional dalam menghadapi pasien. Selanjutnya, dampak negatif tindakan pegawai puskesmas dalam video tersebut terhadap citra pelayanan kesehatan yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas dan menimbulkan ketakutan bagi pasien lain. Baik, terima kasih. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang muncul di benak kalian mengenai administrasi ini? Silakan Dokter. Menurut saya administrasi itu penting dalam mengatur dokumen dan informasi Bu. Baik, ada pendapat teman yang lain? Saya Bu, saya pikir bahwa administrasi tidak hanya soal mencatat, tapi juga tentang kerjasama dalam organisasi Bu. Bagus, dari jawaban kalian berdua, dapat disimpulkan bahwa administrasi itu bukan hanya sekedar pencatatan, tetapi juga berkaitan dengan kegiatan organisasi di perusahaan. Karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan dengan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Sekian dari Ibu. Terima kasih.